Budidaya Air Payau merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BBAP Takalar berlokasi sekitar 25 km sebelah selatan dari pusat kota Makassar, bertempat di Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Balai Budidaya Air Payau atau BBAP Takalar berdiri sejak tahun 1983 yang berfungsi sebagai subsenter udang BBAP Jepara dan dibangun dalam rangka mendukung program budidaya udang nasional di Sulawesi Selatan. Balai Budidaya Air Payau Takalar merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan fungsi kami adalah bagaimana kami berusaha mewujudkan Balai Budidaya Air Payau Takalar sebagai pusat pelayanan masyarakat dan penyedia teknologi terapan dalam pengembangan budidaya air payau di kawasan timur Indonesia. Kami mengembangkan beberapa komoditas yang utama yaitu udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dan kita juga punya komoditas andalan seperti kepiting dan rajungan. Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat tersebut, tentunya kami melakukan pendampingan di samping tugas perekayasaan yang menghasilkan paket-paket teknologi terapan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat budidaya khususnya. Dan harapan kami memang ingin mewujudkan kebangkitan kembali budidaya udang di kawasan timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan harapan itu tentunya kami ingin pembudidaya menjadi pembudidaya yang berhasil dan pembudidaya yang mandiri. Seiring dengan moto kami, senyum pembudidaya adalah motivasi kami. Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan ekspor impor di sektor perikanan, kegiatan budidaya perikanan terus berkembang, sehingga penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi budidaya menjadi sangat penting untuk tetap menjaga kualitas hasil perikanan budidaya yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkesinambungan. Dalam hal ini, BBAP Takalar melakukan beberapa upaya penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air payau. Pelestarian sumber daya induk, benih ikan, dan lingkungan meliputi 1. Pengembangan perekayasaan teknologi budidaya air payau. 2. Produksi benih dan induk kualitas unggul. 3. Identifikasi pengembangan kawasan budidaya air payau di kawasan timur Indonesia. 4. Pengelolaan potensi sumber daya perikanan. 5. Diseminasi teknologi budidaya air payau ke masyarakat dan pembudidaya. 6. Pengawasan terhadap hama, penyakit, kesehatan lingkungan, dan kandungan bahan residu berbahaya pada ikan. 7.
pengelolaan sumber daya ikan dan udang secara lestari. 8. Pelayanan pada masyarakat. Balai Budidaya Air Payo Takalar memiliki fasilitas pendukung berupa ruang informasi, tempat pemeliharaan benih dan induk, laboratorium uji kesehatan dan lingkungan, terakreditasi 17025, laboratorium kultur pakan alami, tambak, pendederan, pembesaran dan calon induk, pabrik pakan mini, kantor, asrama, gedung serbaguna, musola, perpustakaan, wisma tamu, fasilitas olahraga, koperasi pegawai, kantor lembaga sertifikasi sistem mutu, tambak percontohan, dan sekolah lapang. Dalam rangka mewujudkan Balai Budidaya Air Payo Takalar sebagai pusat pelayanan masyarakat dan penyedia teknologi terapan bagi pengembangan budidaya air payo di kawasan timur Indonesia, kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Balai Budidaya Air Payo Takalar. Di antaranya gedung informasi, kemudian gedung asrama untuk menampung masyarakat yang magang dan pelatihan, kemudian gedung hatchery guna meningkatkan produksi khususnya pembenihan ikan, udang, dan kerapu, kemudian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, rajungan dan kepiting. Kemudian kami juga melaksanakan rehabilitasi laboratorium plankton serta fasilitas untuk pengembangan massal kultur plankton. Selain rehabilitasi gedung-gedung tersebut, kami juga melakukan pembangunan khususnya sumber utama ataupun instalasi air laut, kemudian instalasi untuk blower atau aerasi. Struktur organisasi BBAP Takalar. Besarnya potensi perikanan budidaya di Indonesia dapat berkembang bila dapat diberdayakan dengan optimal. Realisasi dari beberapa program yang dilakukan oleh BBAP Takalar di antaranya Divisi Broodstock Udang. Besarnya kebutuhan induk udang berkualitas SPF dan SPR untuk menunjang peningkatan produksi benur udang windu dan faname. Program broodstock tersebut merupakan langkah strategis. BBAP Takalar merupakan anggota jejaring broodstock nasional untuk memproduksi calon induk udang unggul yang berasal dari sumber genetik kawasan timur Indonesia. Divisi Pembenihan Udang. Udang merupakan komoditas favorit masyarakat pesisir. Dalam upaya penyediaan benih unggul, BBAP Takalar mampu menghasilkan benur udang berkualitas bebas virus yang bernilai ekonomis.
Divisi Pembenihan Kepiting dan Rajungan. Salah satu komoditas alternatif yang mempunyai peluang dan potensi usaha yang besar adalah budidaya rajungan. Kini, BBAP Takalar telah berhasil mengembangkan teknologi pembenihan rajungan dan kepiting bakau mengalami kemajuan yang signifikan setiap tahunnya. Divisi Pembenihan Kerapu. Pengembangan teknologi pembenihan kerapu di BBAP Takalar merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan benih ikan kerapu baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu menunjang pengembangan kegiatan budidaya kerapu yang berkesinambungan ke tengah masyarakat. Divisi Pembenihan Bandeng. Bandeng merupakan komoditas perikanan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir. Seiring dengan perkembangannya, kini BBAP Takalar telah mampu menghasilkan nener bandeng yang unggul. Divisi Pembenihan Abalon. Besarnya potensi dan peluang pasar yang ada, maka BBAP Takalar mengembangkan kegiatan pembenihan abalon sebagai wujud kepedulian dalam melestarikan biota laut dan pemenuhan kebutuhan benih abalon di kawasan timur Indonesia. Divisi Budidaya Rumput Laut. Selain udang, kerapu, rajungan, rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dalam pembangunan perikanan budidaya. Potensi pengembangan rumput laut sangat prospektif karena didukung dengan perairan garis pantai yang ideal, di mana Sulawesi Selatan merupakan produsen rumput laut terbesar secara nasional. Divisi Pakan Alami. Pakan alami, fitoplankton, dan zooplankton merupakan mata rantai penting dalam proses budidaya ikan dan udang. Beberapa spesies plankton berhasil dikembangkan di laboratorium pakan alami, baik kultur murni maupun massal. Jenis yang dikembangkan diantaranya Chlorella, Skeletonema, Setoceras, Nichea, Brasionus, dan lain-lain. Divisi Pakan Buatan. Pakan buatan merupakan input produksi terbesar dalam proses budidaya. Mahalnya harga pakan yang terus meningkat dari tahun ke tahun berpengaruh besar terhadap kemampuan pembudidaya. Solusi konstruktif BBAP Takalar melakukan rekayasa teknologi formulasi pakan dari bahan baku lokal. Divisi Kesehatan dan Lingkungan. Peran laboratorium uji kesehatan dan lingkungan sangat strategis dalam rangka penanggulangan hama dan penyakit ikan secara preventif di lapangan. Lab uji BBAP Takalar terakreditas nomor LP482 IDN dengan parameter uji lab fisika kimia 40 parameter dan lab kesehatan ikan 24 parameter. Berhak mengeluarkan sertifikat hasil uji coba yang diakui secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2010, memperoleh penghargaan secara nasional sebagai juara 1 kategori kinerja dan pelayanan laboratorium terbaik. Divisi Rancang Bangun. Menciptakan prototipe bioefisien dan ramah lingkungan, produk rancang bangun yang telah dihasilkan diantaranya alat ultraviolet, cartridge, klep jaringan air laut, test kit.
Divisi Kerjasama Luar Negeri. Kerjasama luar negeri melalui program pemberdayaan masyarakat kecil dengan ASEAR dimulai tahun 2009. Ada beberapa program diantaranya: 1. Kemitraan dengan ASEAR mengenai spiny lobster aquaculture development in Indonesia, Vietnam, dan Australia. 2. Diversifikasi komoditas untuk merevitalisasi tambak idel menggunakan komoditas nila, rajungan, lawi-lawi, baronang dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Balai Budidaya Air Payau Takalar juga mempunyai program kerjasama luar negeri. Salah satunya adalah dengan ASEAR, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Dalam kerjasama dengan ASEAR, kami melaksanakan kegiatan ada 3 item. 1 adalah diversifikasi komoditas yang meliputi pengembangan budidaya ikan nila. Kemudian yang kedua adalah pengembangan budidaya kepiting dan rajungan. Yang ketiga adalah pengembangan budidaya lawi-lawi di tambak. Kemudian yang program kedua adalah pengembangan rumput laut. Dalam rangka rumput laut akan dijadikan sebagai bahan baku pupuk. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pengembangan pembenihan ikan baronang, di mana ikan baronang ini adalah merupakan prospek ke depan. Ikan dengan komoditas prospektif ini adalah ikan yang ramah lingkungan dan tentunya low trophic level. The Aquaculture Diversification Project is funded by the Australian Centre for International Agricultural Research, or ACR, which is an Australian government authority that comes under the Ministry of Foreign Affairs and Trade. And ACR specifically funds research projects for development of agriculture, forestry and fisheries and aquaculture between Australia and developing countries. And the methodology that ACR uses is a partnership modality. So ACR seeks to partner Australian agencies with agencies in overseas countries such as Indonesia. And in the case of the Aquaculture Diversification Project, 3 Australian universities, Sydney University, Charles Sturt University and University of New South Wales, are partnering with a number of institutions in Indonesia, including BBAP Takalar, BBAP Ujung Bati in Aceh, the Research Institute for Coastal Aquaculture, Maros in South Sulawesi, and also Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta, and with Hasanuddin University in Makassar. And the objective of these partnerships is to build the relationship between Australia and, in this case, Indonesia, through undertaking collaborative research. Divisi Diseminasi. Diseminasi merupakan wahana strategis dalam melakukan transfer teknologi terapan hasil perekayasan kepada kelompok pembudidaya di kawasan melalui pendampingan, demonstrasi PON, sosialisasi CPIB, CBIB dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah pembudidaya sukses dan mandiri. Demikianlah sekilas informasi
mengenai profil Balai Budidaya Air Payo Takalar. Salam pembudidaya.